Hidup itu jangan pernah dibudak oleh nafsu dengan mengatasnamakan cinta. Itu adalah munafik dalam hidup. Munafik itu. Contoh, ya. Ini kasih contoh dasar aja. Banyak orang yang mengatakan cinta, aku mencintai kamu, aku menyayangi kamu, ya kan? Aku senantiasa menyayangi, mengasihi kamu. Sungguh, ya kan? Sungguh, aku sangat mencintai kamu. Dan memberi satu keyakinan kepada seseorang gitu. Kan gitu. Akan tetapi kita menjadi punya sebuah ukuran dalam hidup, kan gitu. Siapa sih orang yang mencintai saya? Kan gitu. Apa betul dia akan membawa saya dalam hidup menuju jalannya Allah? Apakah betul orang itu mencintai saya sehingga saya sampai ke hadapan Allah? Kan gitu. Kebanyakan orang mencintai orang itu kebanyakan dibudak oleh sebuah nafsu yang membuahkan sebuah keinginan, dan keinginan itu hanya sampai pada titik kenyamanan di dalam dunia. Banyak seperti itu. Contoh lagi, secara gamblang, saya dilihat, ya kan, oleh seseorang, banyak uangnya, misalnya meskipun saya tidak punya uang, kan gitu. Misalnya saya dilihat banyak uang, karena kalau jadi istri itu apa, makan enak, mau beli itu enak, kan gitu. Mau kemana-mana ada, kan gitu. Mau jalan-jalan, enak, kan gitu. Tidak berpikir kemana sih arahnya ke sana, kemana sih arahnya itu orang, nggak tahu. Nah itu namanya dibudak nafsu dengan mengiming-imingkan sebuah cinta dalam hidup. Itu yang anam, itu namanya seseorang yang munafik. Kalau kita betul-betul mencintai seseorang, ya itulah. Kalau yang memang betul-betul mencintai seseorang, orang yang disukai oleh Allah, ini baik dan buruknya seseorang itu, saya yakin kok. Saya yakin orang itu akan membawa saya ke jalannya. Satu. Saya yakin orang itu membawa jalannya Allah. Satu. Dua. Ketika saya di jalannya Allah, otomatis saya ittaqullah. Takwa kepada Allah. Kan gitu. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Rasulullah. Kan ya, melewati dari sebuah hubungan pernikahan itu namanya mengikuti Rasulullah, kan, takwa kepada Rasulullah, gitu. Baiklah, saya akan mencintai dia, gitu. Kenapa? Karena cinta itu sendiri membawa, kata tadi, membawa dua faktor di dalam cinta itu. Satu faktornya sifat ar-Rahman, ya kan? Dua faktornya sifat ar-Rahim. Sedangkan sifat ar-Rahman adalah sifatullah. Kan sifatullah. Sifat mengasihi. Kan ya? Berarti saya harus mengasihi dia. Apapun yang terjadi, saya harus mengasihi dia. Dan sebaliknya dia harus bisa mengasihi saya. Inti dari sebuah pengasihan itu tadi bukan tentang dunia. Karena apa? Tentang bagaimana dia mengasihi saya, memberi jalan kepada saya menuju jalannya Allah. Itu namanya mengasihi. Bukan mengasihi ini loh uang sekian banyak, tidak di situ. Itu belum tentu. Ini loh uang, belum tentu itu sebuah pengasihan. Nanti oke lah, saya akan memberi uang kepada seseorang, belum tentu menjadi sebuah pengasihan. Kenapa di situ? Karena uang itu takut-takutnya atau dibelanjakan kepada hal selain satu kebaikan di jalan Allah.
bukan menambah satu kebaikan, melainkan menambah satu kekufuran kepada Allah. Kan gitu. Itulah sifat Ar-Rahman. Sedangkan sifat Ar-Rahim menyayangi dia. Sebaliknya dia juga menyayangi saya dalam hidup. Kenapa? Menyayangi dari hal segala pekerjaan, ya. Menyayangi dari hal segala perjuangan, yang mana perjalanan kehidupan itu menuju ridha Allah, keridhaan Allah. Gitu. Kalau menyayangi karena hal sebatas mengasihi karena hal tentang dunia, rugi kita. Misalnya satu contoh, oh istri saya minta ini, gitu. Udah, tapi ini nggak boleh dengan agama. Tapi ini istri saya, lalu kita belikan itu dosa namanya. Dan sebaliknya, bukan mengasihi, bukan menyayangi itu perbuatan yang keji kepada hambanya Allah. Makanya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu menerangkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki ini menguasai kepada seorang perempuan. Itu menguasai. Makanya kita sebagai laki-laki harus pintar-pintar memilah, tahu memilih bagaimana dan harus kemana jalannya cinta itu sendiri. Karena cinta itu adalah bentuk dari sebuah keimanan seorang hamba. Cinta bukan dari bentuk apa ya? Bukan dari cinta itu bukan dari bentuk hanya sekedar mengasihi seseorang, terus lalu seseorang itu bisa kita kasihi, sayangi, lalu setelahnya itu dia apa ya? Lalu kita biarkan begitu saja, enggak. Melainkan kita harus betul-betul membimbing kepada jalannya. Makanya kita sebagai laki-laki adalah seseorang yang disuruh oleh Allah untuk membimbing istrinya. Ya, jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Kita sebagai laki-laki harus tahu itu. Nah, kalau seorang suami, kalau seorang istri sudah sejalan, kan ya, sudah memegang suatu bentuk rasa hubban lillah, rasa cinta lillah karena Allah, maka orang itu adalah mempunyai suatu keimanan kepada Allah. Keimanan sendiri itu adalah keyakinan dalam dasarnya. Yakin saya dengan saya berjalan kepada istri saya, bersama istri saya yakin semuanya akan mendapatkan sesuatu yang mana Allah janjikan kepada hamba. Itu tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang hamba di dunia ini dijadikan melarat. Tidak ada. Kalau memang betul perjalanan kehidupannya dengan mengikuti syariatnya Nabi, kenapa? Tidak ada, pasti semua. Toh kita kembali kepada Allah, dan istri kita kembali kepada Allah, juga saya kembali kepada Allah. Cuman perbedaannya saya sebagai laki-laki dipertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah. Juga sebaliknya seorang wanita itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan. Dipertanggungjawabkan nanti. Bagaimana perjalanannya seorang suami ini? Membimbing enggak? Perjalanannya saya. Sebaliknya juga diterima enggak pembimbing ini, bimbingan ini? Diterima enggak oleh seorang istri? Itu. Iya. Hah? Iya. Masa adil puasa itu? Makanya seperti itu. Makanya kita sebagai apa ya, seorang muslim, kita harus betul hati-hati. Harus betul. Makanya kita sebagai seorang laki-laki, kita harus sadar dalam hidupnya. Kalau rumah tangga itu pasti mempunyai ujian, iya kan? Arti dari ujian tidak keluar dari syariat. Entah ujian dari tetangga entah ujian dari ini dari teman sahabat, kan gitu. Itu ujian lah. Makanya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seseorang yang pembimbing dari seorang wanita, kita wajib memberi motivasi dalam hidup.
supaya istri kita baik dan kuat menjalani sebuah kehidupan. Karena begini, Rasulullah itu pernah bilang, idza tazawwajal abdul qaraqi fis safin, ketika seorang hamba ini sudah menikah, maka sama halnya seseorang itu sudah menaiki perahu di tengah lautan. Iya. Kok seperti itu? Iya. Kalau tidak menikah, tidak akan menemukan satu hal ujian-ujian yang begitu berat. Pasti ujiannya hanya lapar, tidak punya uang, itu kan. Tapi kalau sudah menikah lain, beda lagi. Idza tazawwajal abdul qaraqi fi safinah, ketika seorang hamba itu sudah menikah, sama halnya dengan orang di dalam perahu di tengah lautan. Gimana? Kalau masih belajar atau masih baru berjalan, kan gitu. Perahu itu enak, seakan tenang, kan ya, kan tidak ada menemukan ombak, tidak ada angin, kan gitu, enak terus. Dan ketika sudah berjalan sekian bulan, sudah berjalan sekian tahun, pasti akan bertemu ombak di sana, di tengah lautan, kan, pasti ketemu gelombangnya besar, kan gitu, pasti seperti itu. Terus anginnya datang dengan segala hal, macam-macam sudah. Kalau orang yang menikah tidak kuat di situ, maka tenggelam perahunya di tengah lautan. Tidak akan sampai, kan gitu, tidak akan sampai. Kalau sudah tenggelam di tengah lautan, berarti lepas sudah hubungan kita dengan seseorang, lepas sudah hubungan kita dengan Allah, lepas sudah hubungan kita dengan Rasulullah. Kenapa? Karena tenggelam di situ, mati kita. Tapi kalau kita terus menguatkan dalam hidup, terus menjalankan, ya sudahlah, sabar. Yang penting kita kuat dalam menjalankan hidup. Sabar. Angin datang, sabar. Ya sudah. Yang penting ayo kita kokohkan diri kita. Sabar. Biar angin, kadang-kadang ombak menghantam perahunya, kan. Ya sudahlah, biarkan. Sabar aja. Satu saat ombak ini akan kita lewati. Satu saat angin ini akan kita lewati. Tidak akan datang puting-beliung lagi. Dan ketika melintasi hal semuanya itu, pasti kita akan sampai. Ketika kita sudah sampai di dalam sebuah hubungan itu, pasti kita tenang. Dan ketika tenang, enak kan? Kita sudah sampai di dari dari tempatnya lah. Karena gitu. Karena ini sebuah perjalanan. Hubungan pernikahan itu sebuah perjalanan. Makanya kita harus hati-hati. Dan itu nanti dipertanggungjawabkan. Laki-laki juga mempunyai rasa tanggung jawab, bukan rasa, mempunyai tanggung jawab yang kuat kepada Allah tentang istri dan anaknya. Iya, kalau tidak punya anak, kan itu. Tidak punya anak, mempunyai tanggung jawab kepada anaknya, kan ya. Anaknya harus gimana kamu, kan gitu. Anaknya, istrinya mau digimanakan kamu terjadi dunia. Sebaliknya juga seorang istrinya, kamu bagaimana kepada suaminya, lalu bagaimana cara suaminya, terus gitu akan dibuat. Setelah itu selesai, sudah selesai kita, dan gitu. Hanya kita harus betul-betul tahu tentang sebuah kehidupan. Harus kita mencintai seseorang, harus gimana, kita harus tahu, kan ya, bukan hanya sekedar. Karena kenapa? Karena ketika sudah di dalam sebuah hubungan pernikahan, ini beda, cintanya pun beda. Kalau cinta tidak cinta pada awalnya, ya cinta tidak cinta pada awalnya, tetapi kita sudah mengikat dari sebuah pernikahan, berarti dia sudah menerima sebuah ikrar, bahwa ikrar itu adalah suatu kewajiban yang dipertanggungjawabkan di hadapan. Iya, itu wajib. Itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Makanya itu kita harus hati. Makanya kita harus betul-betul tahu membimbing seorang istri, kan? Kalau Rasulullah, kita harus mengambil langkah-langkah apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Satu, jangan pernah memarahi seorang istri kalau permasalahannya itu tentang dunia.
Artinya kalau masalah belanja, masalah tentang jangan pernah memarahi. Tetapi kalau masalah syariat agama dilengkahi, pantas kita tidak sholat, tidak puasa, mana ya? Iya. Terus menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya kemaksiatan, pantas kita memarahi. Tetapi jangan sampai kita main tangan di situ. Itu didosakan oleh Allah. Karena kita hanya sama Allah, diberikan oleh Allah, diberikan suatu kewajiban hanya untuk bimbinglah istrimu sampai ke jalan yang benar. Kan gitu. Jangan. Banyak orang yang main tempeleng sama istrinya itu dosa. Nanti dipertanggungjawabkan juga di hadapan. Ditempeleng, diinjak, banyak seperti itu. Kadang-kadang seorang laki-laki itu mengutarakan, oh sudah, kamu telak. Itu dosa. Bahasa telak itu yang dibenci oleh Allah. Hanya gara-gara faktor dunia. Tapi kalau faktor akhirat, beda lagi. Misalnya sekarang istri saya pemabuk, misalnya berzina, ya kan? Terus pemain, terus saya bimbing tiap harinya ya kan? Akhirnya dibimbing-bimbing masih saja tidak mau dengan bimbingan kita, pantas kita menolak karena kita punya alasan kepada Allah. Punya alasan. Tuh, kan banyak orang yang pisah sama suaminya, pisah sama istrinya tidak mempunyai alasan. Alasannya hanya sekedar itu aja kan ya. Tentang hak seluruhnya gitu. Makanya kita sebagai orang muslim, kita harus betul-betul tahu bagaimana sih Islam yang sesungguhnya, bagaimana sih orang yang mencintai sesungguhnya kan ya. Karena cinta adalah suatu keimanan kepada Allah. Anda di dalam Al-Quran, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.